Ada hal yang bikin gue speechless. Momen yang seharusnya chill buat silaturahmi kayak halal bihalal, malah turn out jadi ajang provokasi politik. Ada acara halal bihalal yang isinya malah pidato ngajakin orang-orang jatuhin pemerintah. Kok ada tokoh elit dan pakar hukum yang menyuruhkan wacana pemajulan presiden dan wakil presiden, kemudian mengajak masyarakat turun ke jalan untuk melakukan pergantian pemerintah. Padahal mereka yang ngomong itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah sosok dengan level profesional politik, konsultan sekaligus pollster. Mereka ini bisa dibilang dapat banyak untung dari proses demokrasi kayak pemilu atau pilkada. Tapi hari ini malah menghina proses dan hasil dari demokrasi itu sendiri. Puluhan juta rakyat sudah menitipkan amanah untuk 5 tahun ke depan agar Indonesia damai. Jadi jangan biarkan kedamaian ini dirusak oleh keriuhan segelintir opini. Ajakan untuk menjatuhkan atau turun ke jalan akan mengorbankan rakyat kecil yang saat ini sangat membutuhkan kepastian ekonomi. Jujur saja, kita paling malas kalau mendengar isu politik kembali memanas. Kalau kita mau jujur dan melihat realita keseharian para pekerja, pelaku UMKM, atau masyarakat umum, mereka sama sekali tidak peduli dengan teori hukum tata negara yang rumit. Kebanyakan dari mereka hanya peduli pada kelancaran usaha, keamanan dan jaminan sosial saat kerja, dan harga kebutuhan pokok yang stabil di pasar. Kita semua tahu panasnya situasi politik ini. Ujung-ujungnya ekonomi yang akan macet, cari uang makin susah, dan harga-harga bisa tidak stabil. Mereka mengaku sebagai pejuang demokrasi, tapi mereka cuma mengukur demokrasi itu dari ego dan isi perutnya sendiri. Logika mereka begini, kalau keinginan mereka kesampaian dan mereka involved di dalam kekuasaan, mereka bakal bilang itu demokratis. Tapi giliran mereka nggak diajak atau jagoannya kalah, langsung keluar-keluar, nggak demokratis, dan teriak-teriak minta pemerintah di-impeach. Kritik sekeras-kerasnya itu sah banget dan wajib ada di sistem demokrasi. Tapi ngajak gulingkan presiden itu red flag parah dan nggak bisa diterima. Hasrat pengen berkuasa tanpa ngelewatin kotak suara itu seolah meronta-ronta di jiwa mereka. Padahal esensi akademis perebutan kekuasaan itu difasilitasi penuh kok sama sistem demokrasi, tapi lewat jalur pemilu yang sah. Padahal secara esensi akademis perebutan kekuasaan itu difasilitasi penuh kok sama sistem demokrasi, tapi ya lewat jalur yang sah, yaitu pemilu. Kemudian ada hal yang menarik di tengah kebisingan isu pemakzulan ini. Presiden dan wakil presiden kita justru memilih jalur kerja nyata dalam diam. Beliau memilih tidak terpancing narasi provokatif karena fokus mereka saat ini adalah menyelesaikan program-program prioritas untuk rakyat. Ingat, diam itu bukan berarti abai, melainkan sebuah bentuk kedewasaan dalam memimpin. Saat ini, pemerintah hadir menjadi jangkar penyeimbang yang menyerap segala kritik publik dengan tenang dan membalasnya dengan eksekusi program yang nyata di lapangan. Kita harusnya ingat bahwa saat ini negara butuh kolaborasi dari semua pihak, bukan polarisasi dan keributan yang berulang. Mari buktikan bahwa Indonesia aman, Indonesia damai, dan kita sedang fokus melangkah maju ke depan. Intinya, stop adu domba berkedok pejuang demokrasi. Yuk, jadi generasi yang kritis tapi pakai akal sehat, kebijaksanaan, dan data. Mari kita terus jaga Indonesia seperti kita menjaga keluarga kita sendiri. Coba tulis kolom komentar satu hal yang bikin kamu bersyukur Indonesia tetap damai hari ini.